Yo sob, apakah kamu penggemar film-film misteri, horor atau thriller? Jika benar, selamat bergabung di Demen Alur Channel. Karena di sini Mince yang juga sebagai penggemar film-film bergenre tersebut akan membagikan alur cerita dan review singkat Mince dari film-film bergenre misteri, horor atau thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film yang berjudul Unforgettable, bergenre drama thriller yang dirilis tahun 2017. Diproduksi oleh Warner Bros Pictures, dinaskahi oleh Christina Hodson dan David Leslie Johnson. Disutradarai oleh Denis Dinovi dengan dibintangi oleh Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, dan Isabella Caires. Unforgettable bercerita tentang sepasang kekasih bernama Julia dan David yang memutuskan untuk mengikat hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sayangnya, mantan istri David yaitu Tessa tidak dapat menerima keputusan mereka dan berencana menggagalkannya, termasuk membawa masa lalu Julia yang kelam untuk menghancurkan Julia. Well sob, di kesempatan ini Mince akan berbagi alur cerita dari film ini. Tapi jika sob ingin lebih merasakan keseruan dari film ini, tonton deh filmnya. Tonton terus sampai akhir video ini karena review Mince atas film ini ada di penghujung video. Well sob, ingat, video ini mengandung spoiler. Yo sob, perlu kiranya Mince sampaikan bahwa plot dari film ini adalah merupakan plot mundur. Karenanya Mince sarankan agar sob memperhatikan bagian pembuka dari film ini karena akan berlanjut pada akhir cerita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Scenes dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Julia dengan luka-luka di wajahnya sedang diinterogasi pihak kepolisian. Detektif membuka riwayat laporan Julia 3 tahun lalu atas kekerasan yang dilakukan mantan kekasih Julia bernama Michael Vargas kepada Julia. Akan tetapi setelah surat perintah agar Michael menjauh dari Julia selesai, detektif menemukan bukti bahwa Julia ternyata berhubungan kembali dengan Michael. Detektif menemukan percakapan Facebook antara Julia dengan Michael. Foto-foto Julia dalam ponsel Michael dan pakaian dalam Julia di dalam mobil Michael. Detektif menyampaikan bahwa Michael telah ditemukan tewas di rumah Julia dengan segala bukti tersebut yang mengarah pada Julia. Julia terkejut dan membantah telah berhubungan kembali dengan Michael, bahkan tidak tahu jika Michael telah tewas. Lalu cerita pun dimulai. Adegan beralih menampilkan Julia dan sahabatnya Ali serta teman-teman kantornya yang sedang mengadakan acara perpisahan untuk melepaskan kepergian Julia yang akan pindah ke California Selatan untuk hidup bersama dengan kekasihnya David yang merupakan seorang duda beranak satu dari seorang mantan istri David bernama Tessa. Hari-hari Julia dan David nampak menyenangkan. Keberadaan putri David bernama Lily yang berada di bawah pengasuhan David melengkapi kebahagiaan Julia dan David. Tessa dan David juga tampak berhubungan baik dalam mengasuh Lily, dan Tessa juga tampak terlihat manis di depan Julia. Saat Tessa berkunjung pada suatu sore, Lily meminta agar Tessa mau makan malam bersama Julia dan dirinya. Julia pun tidak keberatan. Namun di acara makan malam itu, Tessa bersikap terlalu mengatur tata cara makan Lily, sehingga Julia mulai dapat melihat bahwa Tessa adalah seorang wanita yang perfeksionis. Julia mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan Tessa di rumah itu. Tessa bertindak seolah-olah begitu sangat mengatur menu makan Lily. Namun Julia mencoba memakluminya mengingat Tessa adalah ibu dari Lily. Adegan lalu menampilkan Julia yang sedang memeriksa surat-surat yang diterimanya pada hari itu. Rupanya Julia menerima surat pemberitahuan dari pengadilan yang menyatakan bahwa surat perintah menjaga jarak atas nama Michael Vargas telah kadaluarsa. Julia langsung teringat memori kelamnya bersama mantan kekasihnya bernama Michael Vargas yang telah melakukan kekerasan padanya, sehingga Julia harus melaporkan Mike kepada polisi
dan pengadilan menghukum Vargas untuk menjauhi atau menjaga jarak dari Julia untuk waktu tertentu. Dan saat ini, waktu tersebut telah selesai. Julia merasa harus berhati-hati dengan telah selesainya surat perintah menjaga jarak mantan kekasihnya tersebut. Ketidaknyamanan Julia atas sikap Tessa setelah makan malam di rumahnya masih membekas di ingatan Julia. Ia menceritakan hal tersebut pada Ali sahabatnya dan juga pada David. Julia merasa Tessa seolah merasa terganggu dengan kehadiran Julia dalam hidupnya David dan Lily. Tapi Ali dan David menyemangati Julia. Bahkan David merasa harus segera memberitahu tentang rencana pernikahan mereka pada Tessa dan Lily. Saat Julia, David, dan Tessa menghadiri sebuah pertunjukan di sekolah Lily, Tessa mulai menunjukkan rasa tidak sukanya pada kehadiran Julia. Tessa merasa iri melihat keceriaan Julia, David, dan Lily sepulang dari acara itu. Demikian juga saat David merayakan kesuksesan usaha birnya, Tessa makin tidak menyukai Julia yang dilihatnya sangat intim dan bergembira berdansa dengan David. Saat itu Tessa melihat handphone Julia yang ditinggalkan Julia di meja saat berdansa dengan David, dan Tessa pun segera mengambil handphone Julia. Tessa mencoba membuka password handphone Julia dan ia berhasil membukanya dengan menggunakan password tanggal lahir Julia. Di dalamnya, Tessa menemukan foto surat perintah menjaga jarak Michael Vargas dari Julia yang telah kadaluarsa. Tessa segera mengerti apa yang telah terjadi pada masa lalu Julia. Tessa mulai mengatur rencana untuk menghancurkan hidup Julia. Ia segera membuat akun Facebook palsu atas nama Julia agar dapat berhubungan dengan Michael Vargas melalui akun Facebooknya. Rupanya Tessa merencanakan agar Michael yang pernah melakukan kekerasan pada Julia kembali mengganggu kehidupan Julia. Tessa mulai melaksanakan rencananya. Tessa lalu mengembalikan handphone Julia yang telah diretasnya di mobil Julia agar seolah-olah handphone itu terjatuh di sana. Lalu ia meneror Julia dengan telepon-telepon yang saat Julia mengangkatnya tidak ada jawaban dari siapapun. Ia juga berusaha membuat Julia merasa cemburu, di mana saat Tessa mengajak Julia makan siang bersama, Tessa menceritakan betapa luar biasanya hubungan kencangnya dengan David selama pernikahan mereka. Tessa juga berusaha mempengaruhi David dengan mendatangi David dan mulai mempertanyakan seberapa jauh David mengenal masa lalu Julia. Akan tetapi David tak menanggapinya, bahkan menyampaikan pada Tessa bahwa ia dan Julia akan segera menikah. Mengetahui David dan Julia akan menikah, Tessa pun semakin terobsesi untuk menghancurkan Julia. Diam-diam ia mencuri jam milik David dan mencuri cincin tunangan Julia. Saat Julia dan Lily menghadiri acara pameran di taman kota, Tessa juga membuat seolah-olah Julia tidak dapat menjaga Lily dengan baik. Lily sempat menghilang dan Tessa datang bak pahlawan yang menemukan Lily dan menyalahkan Julia yang tidak dapat menjaga Lily pada David. Kejadian itu bahkan sempat membuat David dan Julia bertengkar pada malam harinya. Julia akhirnya baru mengetahui bahwa Tessa adalah seorang wanita posesif saat David mengundang sahabatnya makan malam di rumahnya. Istri sahabat David menceritakan pada Julia bahwa mereka sangat senang saat David dan Tessa berpisah, karena dalam pernikahan mereka Tessa sangat posesif pada David dalam segala hal. Tessa menganggap David seperti barang berharga bagi Tessa. Usaha Tessa meneror Julia dengan membuat situasi seolah-olah Michael, mantan kekasih Julia, sedang mencari Julia mulai berhasil. Julia mulai dihantui ketakutan-ketakutan akan kehadiran Michael di rumah itu. Meski demikian, Julia tidak menceritakan masa lalunya dan ketakutan-ketakutannya kepada David. Julia hanya menceritakan teror-teror telepon yang diterimanya kepada Ali sahabatnya. Dan Ali pun menenangkan Julia karena Ali yakin Michael tidak tahu tempat tinggal Julia yang sekarang. Terlebih lagi, Ali katakan bahwa Julia tidak memiliki akun Facebook atau Twitter, sehingga kecil kemungkinan Michael dapat menemukan Julia. Adegan lalu menampilkan Tessa yang sedang menghubungi Facebook Michael, mantan kekasih Julia, dengan menggunakan akun palsu yang dibuat Tessa atas nama Julia. Tessa mengaku bahwa ia adalah Julia dan ia sangat merindukan Michael. Michael pun menyambut sapaan Tessa dan membalas bahwa ia pun sangat merindukan Julia.
Tessa berusaha merayu Michael dengan akun palsu Julia agar Michael kembali mengganggu kehidupan Julia dengan bertindak seolah-olah Julia ingin kembali menjalin hubungan asmara lagi dengan Michael. Makin hari Tessa makin terobsesi ingin menyingkirkan Julia. Kekesalannya pada Julia seringkali dilimpahkannya kepada Lily. Saat jadwal Lily bersama Tessa, seringkali Lily menjadi orang yang harus mendengarkan keluhan Tessa tentang Julia. Rambut Lily dipotong pendek oleh Tessa karena Lily tiba di rumah Tessa dengan rambut yang dianggapnya kusut. Saat Lily dikembalikan ke David, Julia sangat terkejut melihat rambut Lily yang sudah terpotong pendek dan Lily tampak sangat tidak menyukainya. Julia meminta pada Tessa agar tidak terlalu bersikap keras pada Lily, tetapi Tessa tidak menyukainya sehingga keduanya pun bersitegang. Di saat bersamaan, David pun tiba di rumah. Keadaan itu segera dimanfaatkan oleh Tessa untuk memfitnah Julia. Tessa bertindak seolah-olah Julia bersikap kasar padanya dan mendorongnya dari tangga. David dan Lily pun segera membawa Tessa ke rumah sakit. Malam harinya, Julia menceritakan kejadian sebenarnya pada David. Julia mengatakan bahwa Tessa telah sengaja menjatuhkan dirinya sendiri dari tangga untuk memfitnahnya. Julia juga merasa Tessa tidak menyukainya, bahkan berusaha membuatnya cemburu dengan menceritakan kencannya dengan David saat Tessa dan David masih bersatu. David hanya meminta agar Julia menghilangkan semua kecurigaan itu. Dan David akan berbicara pada Tessa tentang apa yang telah Tessa lakukan pada Lily sepulangnya David bertugas dari luar kota nanti. Julia hanya bisa menangis karena David tak mempercayainya. Seperginya David bertugas ke luar kota, Julia menelepon sahabatnya Ali untuk datang ke California. Julia meminta bantuan Ali sebagai mantan peretas narapidana untuk meretas data-data Tessa. Ali berhasil mendapatkan catatan pengadilan tentang Tessa. Mereka juga menemukan data laporan kejiwaan anak atas nama Tessa dari Dinas Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa sejak ayahnya Tessa pergi meninggalkan ibunya untuk hidup dengan sekretarisnya, kejiwaan Tessa menjadi tidak stabil. Tessa cenderung berperilaku obsesif negatif dan cenderung melakukan tindak kekerasan. Bahkan Tessa melakukan pembakaran rumahnya di saat kedua orang tuanya berada di dalam rumah. Ali pun khawatir pada Julia jika ia masih tetap berhubungan dengan seorang mantan istri psikopat. Ali mengajak Julia segera pergi dengannya meninggalkan rumah itu. Tetapi Julia menolaknya karena Julia ingin menunjukkan bukti-bukti itu pada David yang menurut Julia sedang merencanakan suatu niat jahat pada Julia. Sepulangnya Ali ke kota asalnya, apa yang dikhawatirkan Julia pun akhirnya terjadi. Saat Julia berada sendirian di rumahnya, Julia merasa seseorang telah memasuki rumahnya. Julia terkejut karena ketika berada di dapur, ternyata Michael telah berada di dapurnya. Julia meminta Michael untuk pergi. Jika tidak, ia akan memanggil polisi. Michael pun marah mendengarnya dan memukul Julia. Michael mengatakan kenapa Julia yang mengundangnya datang, tetapi Julia malah akan memanggil polisi. Julia pun langsung tersadar bahwa Tessa lah yang mengatur agar Michael datang menemuinya. Michael yang mengira Julia telah membohonginya terus menyakiti Julia. Julia berusaha melawan dan berhasil menusuk kaki Michael sehingga Julia pun berhasil keluar dari rumah. Di luar rumah ternyata Tessa telah menunggu dengan bersembunyi. Saat Julia dilihatnya pergi dengan tergesa-gesa, Tessa segera masuk untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Di dalam, Tessa menemukan Michael dengan kaki yang telah terluka dan meminta pertolongan kepadanya. Tapi Tessa mengatakan bahwa Michael tidak becus mengurus semuanya. Michael pun langsung tersadar bahwa selama ini ia tidaklah berhubungan melalui Facebook dengan Julia, tetapi berhubungan dengan wanita yang berada di hadapannya. Dan wanita di hadapannya tersebut telah menjebaknya untuk menemui Julia. Belum sempat Michael melawan Tessa, Tessa telah lebih dulu mencabut pisau di kaki Michael dan menusukkannya ke dada Michael hingga Michael pun tewas. Adegan lalu beralih pada adegan awal pembuka film di mana Julia sedang diinterogasi detektif. Julia diinterogasi sehubungan dengan tewasnya Michael. Julia membantah telah membunuh Michael dan menyampaikan bahwa Tessa lah dalang di belakang semua ini. Namun detektif tak mempercayai Julia begitu saja. Tak lama datang David menemui Julia.
Julia menceritakan semua kejadiannya pada David, baik mengenai Michael dan Tessa yang telah membuat akun Facebook palsu atas nama Julia untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi detektif memberikan bukti-bukti percakapan Facebook atas nama Julia dengan Michael kepada David yang berisi bahwa Julia akan segera memberikan uang kepada Michael setelah ia menjual cincin tunangannya dengan David. Rupanya, Sob, selama ini Tessa membuat rencana dengan memfitnah Julia, seolah-olah Julia ini menjalin hubungan dengan David adalah hanya untuk mengumpulkan dana untuk memulai hidup baru dengan mantan kekasihnya. Dalam keadaan bingung antara siapa yang benar dan salah, David pun segera kembali untuk menemui Lily sesuai saran dari detektif. David pun pergi ke rumah Tessa untuk menjemput Lily. Saat itu David melihat Tessa sedang membakar kertas-kertas di perapian. Saat David melihat jemari Tessa, David terkejut ketika melihat cincin pertunangan David dan Julia berada di jemari Tessa. Melihat itu barulah David menyadari bahwa semua yang dikatakan Julia mengenai Tessa selama ini adalah benar. Tessa sedang membuat fitnah pada Julia untuk menghancurkan hubungan David dan Julia. Tessa akhirnya mengakui semuanya pada David bahwa David membawa Julia ke kehidupannya dan Lily adalah merupakan sebuah kesalahan besar karena David dan Lily adalah miliknya. David menjawab bahwa ia akan mencari pertolongan untuk kejiwaan Tessa dan akan segera membawa Lily pulang. Tetapi saat David akan pergi, Tessa memukul David dengan tongkat besi perapian sehingga David terluka dan pingsan. Tessa pun berbisik pada David yang terkulai bahwa ia akan mengobati luka David. Di sisi lain, adegan menampilkan detektif yang menyampaikan kepada Julia bahwa Julia boleh pulang karena sejauh ini kepolisian belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk dapat menahan Julia atas tewasnya Michael. Namun demikian, Julia masih dalam investigasi kepolisian. Detektif juga menyampaikan bahwa David telah pergi untuk menjemput Lily. Mendengar itu, Julia pun langsung menghubungi seluler David, namun tidak ada jawaban. Julia pun segera menyadari apa yang akan terjadi. Maka dengan terburu-buru, Julia pun segera menyusul David ke rumah Tessa. Sesampainya di rumah Tessa, Julia terkejut melihat David yang terkulai di lantai berlumuran darah. David berbisik meminta Julia untuk menyelamatkan Lily. Julia pun segera menemui Lily yang sedang tertidur di kamarnya dan menggendongnya ke mobilnya, lalu kembali ke dalam untuk menyelamatkan David. Tetapi dilihatnya Tessa berada di dekat David sedang mengobati luka David. Tessa segera menelepon 911. Tetapi suara telepon terdengar Tessa dan memancing kemarahannya. Perkelahian antara keduanya tak terhindarkan. Tessa mengatakan bahwa Julia tidak akan pernah bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi miliknya. Julia berhasil merebut tongkat perapian yang dipegang Tessa sebagai senjata dan berbalik mulai menyerang Tessa. Julia pun berhasil melumpuhkan Tessa. Julia segera menemui David, tetapi tiba-tiba dari arah belakang Tessa datang dengan membawa pisau untuk mencelakai Julia. Beruntung Julia dapat dengan sigap menghindar. Saat Julia tersudut tanpa sengaja dari kaca, Tessa melihat wajahnya penuh dengan memar. Sebagai seorang yang perfeksionis, Tessa tidak bisa melihat kulit wajahnya yang rusak. Ia menurunkan pisaunya dan langsung direbut oleh Julia. Tak disangka, Tessa mendekati Julia dan menusukkan pisau yang berada di tangan Julia pada dirinya. Saat itu Tessa sempat berbisik meminta pada Julia agar jangan membiarkan Lily mengingat Julia dengan kematiannya seperti itu. Lalu Tessa pun tewas. Adegan kemudian beralih menampilkan David, Julia dan Lily yang telah pindah ke kota Julia yaitu San Francisco untuk memulai hidup baru. Pagi itu mereka kedatangan Ali untuk sarapan pagi bersama. Tak lama suara bel berbunyi. Julia segera membukakan pintu dan betapa terkejutnya Julia karena ternyata mereka kedatangan seorang wanita tua yang diketahui Julia adalah ibu dari Tessa. Julia terpana membayangkan gangguan apa yang akan dilakukan oleh ibu Tessa terhadap kehidupan David dan Julia yang mungkin saja sengaja hadir untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya Tessa. Lalu film pun di end. Well so, akhirnya waktunya bagi Mince menyampaikan komentar, review dan kritik singkat Mince atas film Unforgettable ini. Bagi Mince, untuk sob yang ingin menghilangkan kegabutan, film ini cukup menghibur.
Menghibur di sini artinya cukup membuat Sob untuk tidak beranjak menontonnya sampai akhir. Genre thriller yang ditampilkan tidak terlalu pelik sehingga Sob hanya perlu menikmati alur ceritanya tanpa perlu berpikir. Kisah seorang ibu dan mantan istri yang perfeksionis namun psikopat yang tidak dapat menerima wanita lain merebut mantan suami dan kehidupan anaknya sangat baik diperankan oleh Catherine Hegg, sang ratu drama romantis. Demikian juga karakter Julia yang sangat baik diperankan oleh Rosario Dawson yang berwajah eksotik. Namun, meski film ini didukung dengan dua artis ternama dengan pendalaman karakter yang mumpuni, bagi Mince film ini terasa datar hingga akhir film. Tidak ada plot yang mampu memainkan emosi Mince. Intrik-intrik kegilaan tokoh Tessa sebagai ibu yang psiko terasa sangat lambat, kurang greget, dan tidak mampu membuat Mince bergidik. Ya, seperti musik yang mendayu-dayu lembut dan akhirnya kita pun tertidur. Bagi Sob yang berharap akan menyaksikan suatu kegilaan seorang psiko, mungkin akan kecewa dengan film ini. Seperti yang sudah Mince katakan di awal, menurut Mince film ini cukup menghibur untuk kamu yang ingin menghilangkan kegabutan. Hanya untuk menghilangkan kegabutan loh ya, bukan untuk mencari tontonan yang membuat kita bergidik. Karenanya Sob, akhirnya Mince hanya dapat memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke Damar Alur Channel. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar Mince tetap semangat membagikan informasi, kesan, komen, atau kritik-kritik film bergenre horor, thriller, dan misteri yang baru saja Mince tonton. See you!